mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mengawali aktivitas kita, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini, mari memuji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga, alam semesta sujud, dunia patut memaklumkan, Yesus Kristus itu Tuhan, bangsa-bangsa bertelut. Maha kuasa hanya Allah, tidak ada yang setara. Ia Tuhan yang esa, yang setara hanya Kristus, Putra Tunggal Allah itu, kerajaannya megah. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, sumber kehidupan dan pengharapan kami, karena kasih-Mu masih selalu menyertai kehidupan kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat menerima hari yang baru ini dan juga kekuatan yang baru dari Tuhan untuk kami pakai dalam kehidupan kami dalam satu hari ini untuk melakukan firman Tuhan, pekerjaan kami, dan juga dalam menjalani kehidupan kami. Kiranya berkati kami Tuhan dan juga firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berdiamlah Roh Kudus-Mu selalu di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 1 September 2022, tertulis dalam Yesaya 45 ayat 12. Dikatakan demikian, Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Audo nama bahen tanoon, jala nama noppa jolma di atasna. Tangaku sadiri, paherbang akka langit, jala guru dokudo akka paranganna saluhutna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya merupakan salah satu nabi besar yang terus mengingatkan bangsa Israel agar tetap setia kepada Tuhan, memelihara firman-Nya, dan berpengharapan kepada Tuhan Allah. Sekalipun banyak resiko yang harus dia hadapi, dia ditolak, dibuli, hingga dikucilkan. Konteks naks ini adalah masa pembuangan. Kita sudah dapat membayangkan bagaimana kehidupan umat Allah saat itu ketika berada di dalam pembuangan.
hatinya hancur, harapannya sirna, kebanggaan mereka lenyap. Sebagian ada dari antara mereka sudah apatis dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan mereka sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang diberkati, umat kesayangannya, menderita sengsara dalam pembuangan Babel. Disinilah Yesaya tidak berhenti memberikan semangat dan pengharapan kepada mereka bahwa Allah mampu berkarya dalam segala keadaan. Bahkan hal buruk pun dapat dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Dalam ayat sebelumnya, dalam kitab Yesaya ini, disebutkan Tuhan memakai Raja Kores untuk membebaskan umatnya. Bukan hanya itu, Kores Raja Persia itu akan memulangkan mereka ke Yerusalem dan membiayai pembangunan kembali Bait Allah serta tembok Yerusalem. Bagaimana hal itu terjadi? Atau bagaimana hal itu mungkin terjadi? Disinilah kuasa Tuhan Allah yang tidak terbatas yang boleh kita lihat. Dia adalah Allah pencipta alam semesta. Yesaya memperkenalkan kepada mereka, kepada orang-orang yang hampir putus asa itu, bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Semua ciptaan, termasuk raja-raja, tunduk kepada kuasa Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, bagi bangsa itu, untuk meragukan kekuasaan Tuhan di dalam hidup. Tugas kita hanya percaya kepada firman, yaitu firman Tuhan. Sebagaimana kisah penciptaan kita melihat, Allah menjadikan semuanya itu hanya melalui lewat firman-Nya saja. Jadilah terang, maka terang itu terjadi. Demikianlah kuasa firman Tuhan membebaskan umat-Nya. Di mana jika Tuhan berfirman akan membebaskan dari pembuangan, maka firman-Nya akan terlaksana dan akan terjadi. Allah juga menciptakan bumi bukan dengan hampa tujuan, bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Allah mencipta dengan tujuan kebaikan. Lihatlah segala sesuatu yang diciptakannya itu dikatakan adalah baik adanya. Dan Allah menaklukkan kegelapan dengan menciptakan terang dan mengisi alam semesta yang kosong dengan urutan penciptaan hari demi hari. Dan Allah adalah penata ulang terhadap umat-Nya, atau penata ulung terhadap umat-Nya. Yang kedua, kita melihat Allah adalah keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada padanya saja. Allah adalah Raja di atas segala raja. Dia dapat memakai ciptaannya dan memerintah raja manapun di muka bumi ini untuk menjadi alatnya, untuk mewujudkan dan juga melakukan kehendak dan rencananya. Dan keselamatan itu hanya ada pada Allah saja. Untuk itu Allah dapat memakai siapa saja untuk membebaskan umat-Nya, termasuk Raja Kores tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang menjadi penghiburan, kekuatan, pengharapan kepada umat Allah Israel dan juga kepada kita semua pada saat ini,
Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan agar tetap selalu percaya kepada firman Tuhan, serta mau taat dan tunduk kepada kuasa Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Apakah hidup ini enak, susah, menderita, bahagia? Jalanilah dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan menangisi keadaan, tetapi nyalakanlah lilin pengharapan itu di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi banyak goncangan, kesulitan, hambatan dalam kehidupan kita. Percayalah kepada firman Tuhan dan kuasa Tuhan, karena itu dapat membuat segala sesuatu indah pada waktunya seturut kehendak Tuhan. Jangan pernah percaya kepada tukang-tukang berhala yang membuat berhala, tetapi percayalah kepada Tuhan Allah Israel, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 45 ayat 20. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Sebab berhala tidak dapat menyelamatkan, justru membuat Tuhan murka karena telah menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umatnya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, maka percayakan sepenuhnya hidupmu, hidup kita hanya kepada Tuhan saja, sebab Dialah pencipta segala sesuatunya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami persembahkan kembali kepada Tuhan melalui persekutuan kami di tempat ini. Tuhan memberikan firman-Mu dan mengingatkan kami akan kuasa firman-Mu, kekuatan firman-Mu yang bekerja di dalam setiap umat-Mu yang percaya. Menjadi kekuatan, menjadi senjata, menjadi penopang bagi kami. Ketika kami menghadapi kesulitan, ketika hidup kami terpuruk, ketika kami menghadapi banyak goncangan dalam kehidupan ini, ketika kami berpegang kepada firman Tuhan dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tuntunan tangan Tuhan, maka setiap hambatan, kesulitan itu boleh kami lalui, kami lewati, kami menangkan bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami, pikiran kami, apapun yang ada di dalam kehidupan kami saat ini, supaya kami tidak terjatuh ke dalam kesombongan, jatuh ke dalam dosa. Terlebih Tuhan, supaya kami tidak menyembah berhala dan meminta kekuatan kepada dunia ini yang akan berlalu. Tetapi kami mau Tuhan, kuasa Tuhan itu dan kasih-Mu yang begitu besar, yang selalu menuntun kami dan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami ini. Untuk itu dalam satu hari ini berkatilah kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, dan apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan para jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan mengabulkan, memberikan sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan mampu untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan dalam melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.